Shalom, perkenalkan nama saya Delvita Opan dengan NIM 204-10142. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah hukum bisnis dengan tema perkembangan hukum bisnis di era globalisasi. Sebelum masuk dalam materi, kita perlu mengetahui apa itu hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis sendiri yaitu merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menetapkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup hukum bisnis yang luas dan telah diatur dalam undang-undang. Pada umumnya ruang lingkup hukum bisnis mencangkup beberapa hal seperti bentuk badan usaha, kegiatan jual beli atau impor dan ekspor, investasi, penanaman modal, ketenaga kerjaan, pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan yang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Prinsip-prinsip bisnis yaitu membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Yang ketiga, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang keempat, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak dan kewajiban dalam suatu kegiatan bisnis. Harapan bisnis pada hukum. Sebelum masuk dalam itu, kita perlu mengetahui hukum bisnis yang ada di Indonesia yaitu terbagi atas dua, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material yaitu hukum yang dilihat dari segi isi dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum, yakni kondisi ekonomi sosial, agama, dan tata cara hukum negara lain. Sedangkan hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan proses atau cara pembuatan dan langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Kode hukum di atas merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam mengerjakan bisnis. Harapan bisnis pada hukum yaitu mengikat para pembisnis terhadap kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati di atas hukum. Selanjutnya, perkembangan hukum di era globalisasi. Pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru negara atau dunia. Fenomena globalisasi yaitu semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara. Terus yang kedua, kebijakan politik tidak hanya mencakup skala nasional, tetapi terintegrasi kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan untuk terciptanya bentuk kerjasama di berbagai negara. Yang ketiga, subjek atau pelaku globalisasi. Subjek atau pelaku globalisasi yaitu masyarakat luar atau masyarakat di berbagai penjuru dunia yang menerima globalisasi sebagai bentuk perubahan yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi mencangkup pada pertukaran barang dan jasa. Dalam hal ini, seorang tidak perlu lagi pergi ke Amerika untuk membeli produk fashion atau pergi ke sana untuk membeli kebutuhan rumah tangga lainnya.
Yang keempat adalah yang berikutnya, dampak globalisasi. Dampak globalisasi di sini terbagi atas dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi dengan mudah dan murah. Yang kedua, kita dapat mengetahui informasi secara mudah dan terperinci. Yang ketiga, kita saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain. Dampak negatifnya memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif, membawa pengaruh terhadap bahasa dan kebudayaan lokal. Globalisasi juga dapat menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Terima kasih.